Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bang Pede di Mari channel Bekasi Pede TV. Tahu nggak Bang Pede di mana? Dari di gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Bekasi. Lagi rame-rame pisan di sini. Rame nih. Para wartawan. Iya, Bang Pede nyari wartawan datang dah. Ini ada gerakan pers menuju perubahan. Nah, perubahan apaan pisan ya? Nih, stop kriminalisasi jurnalis. Nah, tuh para jurnalis tuh kayak di Palembang tuh belum lama ini ya, teman kita dari Ibo digebukin lagi liputan tambang pasir, digebukin. Nah kayak gitu tuh tugas wartawan emang buset deh, serem. Nah, jadi, di sini lagi dibahas nih sama para wartawan nih ya, kedudukan undang-undang pers dan undang-undang ITE. Nah, lu yang pada doyan sosmed tuh ya, Facebooker, dia itu jangan sembarangan ngoceh baik, bisa kena undang-undang ITE. Hati-hati pisan ya, di sini lagi diomongin juga sama para wartawan. Yang apa itu? Udah saksikan aja ya di channel Bekasi Pede TV. Di sini Bang Pede cuma bisa ngeliatin doang ya. Ya, oke deh. Check it out. Jadi saya berharap pada kawan-kawan yang hadir pada saat ini, mari kita sama-sama fokus agar menambah hasanah pemahaman kita menyikapi era digital saat ini. Jangan sampai kita yang wartawan sesungguhnya, karena asumsi publik saat ini setiap pemegang handphone sudah dinilai wartawan, jadi kita sama dengan pemegang handphone lainnya. Jadi sampai acara ini tuntas, saya pikir saya juga berharap kawan-kawan jangan ada yang bergeser kita saat ini, paling nanti berlangsungnya ada sekitar 3-4 jam ya Pak Adi ya, sekitar 3-4 jam. Nah, karena diskusi ini saya anggap sangat berharga, sangat bernilai buat kita, apalagi di Bekasi Raya ini, baik kota kabupaten sudah bergerak di dalam dunia digital wartawannya, online, bahkan cetak hampir terlupakan. Bicara kepada etika profesi, bicara kepada sebuah marwah jurnalistik, bahwa jurnalis itu adalah sebuah profesi yang berkaitan dengan intelektualitas. Intelektualitas itu yang bisa menjadikan atau yang menjadi faktor pendukung sebuah perubahan. Kalau intelektualitasnya sudah tergeser dengan nilai ekonomi, dengan nilai egosentris, maka bagaimana perubahan itu bisa terwujud dalam sebuah proses pembangunan? Karena pers itu kan fungsinya ada 3, media itu fungsinya ada 3. Pertama adalah sebagai berita, sebagai penyampai berita,
sebagai media antara masyarakat dengan pemerintah. Dan yang kedua adalah sebagai penghibur. Kenapa dikatakan menghibur? Artinya pers itu atau media itu bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat yang sifatnya menghibur, menyampaikan informasi masyarakat yang bisa membawa kabar baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu jadi senang, jadi tidak galau, jadi tidak pusing, stres gara-gara berita yang hoax, berita yang bisa meresahkan masyarakat. Yang ketiga adalah sebagai kontrol sosial dari proses pembangunan sebuah negara atau sebuah daerah. Nah, tiga fungsi itulah harus kita kedepankan dengan intelektualitas dan idealisme. Jangan sampai intelektualitas kita dan idealisme kita itu terkontaminasi atau bahkan bisa menjadi pupus karena faktor ekonomi, faktor ketidaksenangan terhadap pemerintah, sehingga dia membuat berita itu seenaknya sendiri tanpa konfirmasi. Saya akan memberikan sedikit mengenai tentang undang-undang pers dan jurnalis dalam undang-undang IT. Pers dan Polri sudah membentuk MOU, yaitu nomor 2 DP MOU bulan 2 2007. Jadi Polri dalam hal kerjasama dalam jurnalis adalah terbentuk oleh Dewan Pers, dan ini yang sangat membanggakan bagi kita apabila kita melakukan penanganan tentang pemberitaan pers yang dilaporkan oleh masyarakat berdasarkan pasal 1 angka 4 KUHP. Kita menyerahkan Polri kepada Dewan Pers, ke Bapak sebelah ini yang punya kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran jurnalis. Polri tidak melakukan upaya itu. Namun apabila tidak ada upaya dari perusahaan atau media yang memiliki, maka Dewan Pers akan menyerahkan kepada kita. Jadi Dewan Pers adalah yang sebagai pelapor kepada kita. Itu. Sehingga saya harapkan pers juga bisa sebagai penyeimbang dalam memberikan pemberitaan. Kemudian dari hak tanya jawab tersebut, Dewan Pers harus mengikuti undang-undang ketentuan pidana, yaitu pasal 5 Yunto pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pers. Jadi pers pasal 5 Undang-Undang Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Ini memang harus diikuti. Kalau tidak, yaitu nanti berurusan dengan Dewan Pers. Dan pasal 18 ayat 2 pers, perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 13 dapat dipidana dan denda paling sedikit adalah 500 juta rupiah. Jadi saya harapkan rekan-rekan pers dalam memberikan pemberitaan harus mengikuti etika dan norma dari apa yang ada, sehingga pers bisa lebih maju, bisa lebih baik, menjadi pers kontrol sebagai lembaga yang independen untuk memberitakan yang lebih baik. Keberadaan teman-teman sangat sinergis atau sangat penting, dan kita bukan Bapak di atas, kita di bawah, atau saya di bawah, Bapak di atas. Sinergitas yang sangat penting.
koordinasi yang sangat penting. Apalagi sekarang kita berbicara dunia maya. Dulu kita berpikir bahwa 2.0, cara berpikir sekarang adalah 4.0. Artinya kita ini sudah zaman milenial. Segala sesuatu bisa diupload, bisa diketahui, bikin status, bikin apa, sudah diketahui umum. Dan memang di sini eranya, tidak kita bisa menahan dari arus perubahan. Jadi jangan katakan begini nanti, saya kan seorang wartawan, saya sudah dijamin kebebasan saya di dalam memberikan satu informasi kepada halayak ramai karena saya mengikuti acuan pada undang-undang pers. Lalu undang-undang ITE pasal 27 dan 28 yang saat ini dianggap sebagai pemicu keresahan di media para jurnalistik, ini tidak diajukan kepada Anda dunia insan pers. Karena undang-undang tadi saya katakan tidak mengintimidasi sebuah undang-undang yang sudah ada. Jadi bukan khusus untuk pers, tetapi kepada setiap orang yang menginformasikan berita yang tidak tepat, tidak benar, yang mengandung unsur-unsur yang dapat dipidanakan, itu sudah melanggar ITE, bukan kepada persnya. Karena undang-undang tersebut memahami bahwa seorang orang yang sudah bergelar jurnalistik sudah memiliki pengetahuan tentang cara penulisan, ya, cara pemberitaan, karena dia ada dalam kode etik menulis berita yang akurat, benar, dan terpercaya, kan begitu. Saya ingin menyampaikan dua berita. Pertama, berita sedih karena teman kita Sadli, wartawan di Buton, sampai hari ini masih ditahan. Tetapi berita yang menggembirakannya bahwa 2 hari lalu teman kita Muhammad Asrul dari Makassar, Pak Lupo, Pak, ini yang kasusnya disinggung, sudah ditangguhkan penahanannya. Jadi ada berita sedih, ada berita gembira. Benar bahwa Bung Muhammad Asrul ini masuk tahanan atau diperkarakan karena pasal 27 Undang-Undang ITE. Itu tadi yang disinggung oleh Pak KRT. Nah, kemudian Dewan Pers mengirim surat kepada Koalisi Masyarakat Kebebasan Pers dan Berekspresi di Makassar yang beralamat di kantor LBH Makassar, yang menyatakan bahwa sikap Dewan Pers terhadap kasus Asrul ini sama seperti ketika Dewan Pers pada Februari lalu mengirimkan surat ke Polda Makassar. Dikatakan bahwa ini kasus pers, silakan selesaikan di Dewan Pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Ferry kemarin masih di acara diskusi publik gerakan pers menuju perubahan. Ini Bang Ferry kali ini sama Ketua PWI Kota Bekasi. Bekasi Raya. Oh, jadi dua nih Bang, Bekasi Kota dan Kabupaten. Iya. Bang siapa Bang? Sorry Bang. Bang Melodi Sinaga. Kayaknya nih pembretnya tabloid. Jakpos. Ya. Bang, gimana Bang ini kalau melihat kegiatan diskusi publik ini dari organisasi keuangan? Ini sangat bagus. Menurut saya diskusi ini satu komunikasi kawan-kawan agar ada pemahaman hukum dan konsekuensi. Karena ini sedikit organisasi itu. Padahal kesimpulan itu tidak langsung diambil di media. Kalau jadi kaget boleh. Apa yang dimaksud dengan kriminalisasi itu? Saya kurang bisa memahami lah. Karena sesungguhnya kriminalisasi itu adalah hal-hal yang luar yang sudah diatur di undang-undang dan itu diterapkan dengan sanksi. Jadi sebenarnya kalau kemudian kriminalisasi itu dilihat dari undang-undangnya. Sekarang Bang perkembangan teknologi sekarang semua ada netizen tuh Bang. Ada netizen kan bikin
Iya. Ini belum selesai sampaikan sama kawan-kawan. Saat ini bagi siapa saja yang pemegang handphone, Iya. masyarakat atau bapak bisa menganggap itu wartawan juga. Iya. Lagi-lagi, lagi-lagi ini harus kita luruskan. Kita lihat dari kalian. Oh iya. Iya, iya. Karena setiap wartawan harus takut dengan kode etik. Sehingga apa yang saya sampaikan itu sekarang ini biasa itu tidak Oh iya, iya. Oke dah, segini lah wartawan Bekasi. Kita lagi wawancara ada kelendor baik. Nah itu lah wartawan Bekasi. Itu uniknya. Lagi wawancara kelendor baik. Oke deh, terima kasih stay terus di Bekasi Media TV. Check it out. Oke bang, thank you bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Pede di mari. Bang Pede baru ikutin diskusi publik para wartawan, jurnalis sekota Bekasi dan Kabupaten Bekasi Indonesia. Bekasi Raya kan? Banyak informasi tentang undang-undang ITE. Ya, para flash kace buker, para penggiat media sosial. Hati-hati sekarang ya. Kudu hati-hati, wartawan aja hati-hati nulisnya sekarang. Nanti kena undang-undang ITE. Nah, untuk pergerakan perubahan ini di Marin ini kantor DPRD Kota Bekasi. Nah, Bang Pede ikutan nih, angkat tangan supaya ada perubahan ya nggak buat jurnalistik di Bekasi Raya biar lebih pintar, lebih paham, jangan asal nulis katanya wartawan punya bal hukum imunnya kuat karena pakai kartu pes enggak tuh tentang pakai kartu pes wartawan sembarangan ya.